sekaligus pelajar terhalang berkat yang engkau limpahkan kepada kami. Terpuji termulia namamu, hanyalah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru kami yang hidup. Amin. Dulu kehadirannya 12 IPA 1. Apakah hadir semua? Hadir, Bu. Terima kasih ya. Nah, udah siap untuk belajar? Udah, Bu. Nah, sebelum kita lanjut untuk menumbuhkan motivasi dalam diri kita dan menumbuhkan jiwa nasionalisme kita bernyanyi dulu ya. Ya, Bu. Berdiri semua. Semangat ya. Lagu nasional. Dikeluarkan suara indahnya. Gak ada yang malu-malu. Belajar tentang upaya penanganan pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini masih lanjutan materi minggu lalu ya? Ya, Bu. Masih di bab 1 kita. Tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Minggu lalu ada yang ingat? Kita pelajaran apa nak materinya? Ya, berdiri Priska. Jadi minggu lalu kita masih mempelajari materi dari bab 1 yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, bagus. Terima kasih Priska. Tepuk tangan dulu buat Priska. Kalau minggu lalu kita membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yang namanya kasus itu kan nggak mungkin dibiarkan kan? Maka kita perlu belajar tentang upaya penanganan. Ya, nah sebelum lanjut tentang upaya penanganan, perhatikan dulu nak yang di PPT Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran kita ini hari ini adalah apa? Lalu kita menggunakan model apa? Ya, sebenarnya ada 6 tujuan pembelajaran yang mau kita capai hari ini. Namun yang Ibu tampilkan di dalam PPT Ibu di depan ada 3. Yang pertama, melalui metode diskusi peserta didik, artinya kalian. Ya, karena kan nanti kita akan membuat diskusi kelompok. Di sana akan tercipta yang namanya
Jadi kalau problem based learning berarti kita belajar dengan berbasis masalah dia, ya. Nah, dengan pembelajaran PBL dengan pendekatan saintifik, maka kalian mampu yang pertama menganalisis, mengevaluasi serta merumuskan kira-kira upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu seperti apa. Itu yang mau kita capai hari ini. Untuk tujuan pembelajaran paham? Paham. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu maksudnya sebelum Ibu ajari tentang materi hari ini sudah ada dalam bayangan kira-kira apa ya? Apa gunanya itu upaya? Untuk apa itu? Apa kaitannya dengan pembelajaran yang lalu? Ada yang bisa, Nak? Saya akan menjawab bagaimana kenapa. Perkenalkan, nama saya Destri Siti. Saya akan menjawab buat apa bayar pajak. Jadi membayar pajak merupakan suatu kewajiban warga negara. Di mana pajak yang dibayar oleh rakyat itu merupakan pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Sekian. Oke, bagus. Mewakili lelakinya dulu. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Nama saya Charles Nicholas Tambugulun. Gak usah pakai utuh tadi. Charles Nicholas Tambugulun. Pertanyaannya, bagaimana menurut pendapatmu bila ada anggapan yang mengatakan buat apa bayar pajak? Di sini buat apa bayar pajak itu udah kita tahu bahwa beberapa masyarakat mungkin kurang sadar tentang apa itu pajak. Di dalam pasal 23A ayat 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Jadi yang kita garis bawahi di sini mungkin masyarakat berpikir bahwa pajak ini bakalan dipungut oleh pemerintah dan uang-uang pajak itu oleh pemerintah diberikan kepada pemerintah. Di sini di pasal 23A ini dikatakan untuk keperluan negara. Jadi kita membayar pajak itu pemerintah melakukan pungutan pajak yaitu untuk negara sendiri, bukan untuk pemerintah sendiri. Terima kasih. Jadi yang mau kita pelajari hari ini adalah upaya terkait materi kita minggu lalu, yaitu tentang kasus. Nah, jadi secara umum upaya yang dilakukan untuk menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu ada dua. Coba diperhatikan, Nak, PPT yang depan. Ada dua cara yang bisa dilakukan dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, disebutlah itu dengan cara preventif. Ibu rasa pasti kamu tahu itu apa artinya preventif. Preventif itu apa artinya, Nak? Pencegahan berarti sebelum terjadi, kan? Lalu yang kedua, cara represif. Ingat aja, preventif, represif. Kalau preventif sebelum berarti represif sesudah. Nah, jadi untuk menangani sebelum terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, dibuat pemerintah lah yang namanya bisa kayak yang kita lakukan sekarang ini, proses pendidikan. Kira-kira kamu datang ke sekolah ini ada enggak fungsi dan tujuannya terkait dengan menghindari pengingkaran kewajiban? Pasti ada, kan? Yang kamu dapat dari gurumu, ya. Lalu bisa juga dengan adanya tulisan-tulisan atau spanduk yang dibuat tadi jalan raya atau dimanapun itu. Misalnya dilarang untuk buang sampah sembarangan, dilarang untuk misalnya melewati yang nggak bisa dilewati itu lampu merah atau lampu hijau kira-kira, Nak? Seperti itu, ya. Lalu ada juga berupa iklan masyarakat, itulah yang disebut dengan cara preventif. Lalu yang kedua adalah yang disebut dengan cara represif. Berarti ini udah terjadi kasusnya, ya, udah terjadi kasusnya. Kira-kira seperti apa? Ada yang bisa? Ya, bisa. Memberikan hukuman bagi Iya, bagus sekali. Memberikan hukuman bagi para pelaku pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Misalnya seperti ini, Ibu Simamora menghukum Kedi karena tidak memakai baju dengan lengkap. Itu ya, baju dengan lengkap yang dimaksud di sini seperti apa? Bukan berarti nggak pakai celana atau nggak pakai salah satu, ya.
Tapi misalnya ya pakai yang di sekolah, nggak pakai dasi, nggak pakai atribut, nggak pakai sampingan. Kira-kira di sini masih ada nggak yang melakukan pengingkaran kewajiban? Coba cek dulu. Masih ada? Aman semua? Aman. Terima kasih ya. Oke, nah jadi ada dua cara. Intinya saja boleh ditulis. Nah, yang pertama disebutlah itu dengan cara preventif pencegahan. Mau menghubungkan dulu materi kita ini dengan kearifan lokal. Kira-kira sebelum Indonesia merdeka kita konteksnya di suku kita aja lah. Batak coba semua di sini. Iya, Bu. Nah, suku Batak lah, suku Batak ini. Kira-kira dulu sebelum ada hukum yang berlaku di negara kita, ada nggak aturan yang ada di negara kita untuk mengatur kehidupan masyarakatnya? Belum ada undang-undang dasar, belum ada undang-undang, belum ada Pancasila sebagai dasar negara. Kira-kira untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat Toba atau masyarakat Batak ada nggak? Ada. Apa itu contohnya? Ada. Seperti Dalihan Natolu ya, bagus. Apa lagi? Nah itu Dalihan Natolu itu ada nggak di konstitusi kita itu? Misalnya pihak Paranak, pihak Parbo, ada dijelaskan itu? Tidak ada. Nah itu salah satu hukum adat itu namanya. Ya, hukum adat atau istilahnya disebut dengan hukum tidak tertulis atau konvensi ya. Nah, di sini ada yang tampilkan video singkat sebelum kita diskusi kelompok ini masing-masing ini. Ibu pengen nanti setiap baris ada yang bertanya terkait video ini ya. Kades korupsi dana desa. Kades kepanjangannya apa nak? Kepala desa. Bagus. Pada 2017 mendapat anggaran belanja pembangunan desa sebesar 1.345 juta rupiah untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun setelah diaudit, oknum kepala desa tersebut tidak merealisasikan seluruh anggaran belanja dan tidak melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan volume belanja yang ditetapkan. Tindakan tersangka merugikan keuangan negara hampir 400 juta rupiah. Jadi pada saat melakukan kegiatannya yang bersangkutan melakukan sendiri, ya, sendiri kegiatannya. Jelas hasil dari penyidikan dan audit dari BPKP bahwa memang ada kerugian negara yang ditimbulkan dan tidak bisa diterima. Atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya, tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Tersangka selanjutnya diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Labuhan Batu untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Azhar Effendi Manurung, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Setelah kamu amati video ini terkait kepala desa yang melakukan korupsi, coba ada yang mau ditanya nak atau ada yang mau memberikan pendapatnya terkait video tersebut? Kan kita belum banyak belajar nih tentang upaya penanganan. Kira-kira yang dalam bayanganmu apa? Perkenalkan, nama saya Rosatesia Purba. Saya mau nanya, Bu, ya, di situ tadi kepala desanya kan mau dipenjara. Jadi uang yang mau dikorupsinya itu dikembalikannya itu, Bu. Oke, terima kasih Rosa. Ada lagi nak? Yang menanggapi juga boleh, ya. Izin bertanya Bu, saya Friska Lemban Gaul ingin bertanya Bu. Di situ tadi ada dikatakan sesuai dengan undang-undang untuk memberikan hukuman kepada pelaku Bu. Kira-kira undang-undang ini ada nggak Bu khusus untuk undang-undang jika dia korupsi dana desa, untuk negara gitu? Ada perbedaannya? Oke, terima kasih. Kan kita mau belajar terkait penanganan ini. Kira-kira dari kasus tersebut apa penanganan yang dilakukan pemerintah ataupun masyarakat setempat? Nah, untuk itu Ibu mau kamu duduk. Nanti kita jawab sekalian ya. Kamu duduk dengan teman sekelompokmu. Kelompoknya masih kelompok yang minggu lalu. Silakan nak duduk. LKPD itu artinya lembar kerja peserta didik. Jadi ini kamu kan sudah duduk bersama teman kelompokmu.
Ya, lantas nanti kalian akan mengamati satu video. Lalu apa yang diamati dari situ? Bagaimana pekerjaannya, semuanya ada di sini ya. Prosedur pengerjaannya ada di sini, petunjuk belajarnya ada di sini. Ya, Ibu bagikan satu per kelompok. Nah, minum dulu bersama. Udah dapat semua, Nak? Ya, jangan dibuka dulu. Perhatikan aja petunjuk dari Ibu. Sebelum kita membahas tentang masalah video yang mau Ibu tampilkan, perhatikan dulu ke depan. Jadi kan ada dua cara tadi yang Ibu sampaikan untuk penanganan pelanggaran HAK. Yang pertama preventif dan represif. Lalu ada dua juga upaya yang akan dilakukan. Yang pertama dari pemerintah sendiri dan yang kedua dari siapa? Dari kita, dari masyarakat ya. Itu yang mau kamu kaitkan nanti. Yang pertama dari pemerintah dan yang kedua dari masyarakat, dari kita. Ya. Nah, upaya dari pemerintah di buku paketnya juga ada itu ya. Di buku paket ada penjelasan lebih lanjut. Namun untuk poin-poinnya bisa dilihat di PPT yang depan. Ada berapa itu? Ada 6. Oke. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga. Itu mau nanya dulu. Kira-kira peran lembaga yang dimaksud di sini siapa, Nak? Lembaga yang berwenang ya, contohnya siapa? Yang pertama ada KPK. Nanti terjawab itu 3 penanya yang tadi ya. Ada nggak kira-kira yang menangani korupsi? Udah terjawab sebenarnya, ada KPK. Apalagi lembaga? Mahkamah Agung itu bukan. Lembaga yang bagus sekali, KPAI. Komnas Perlindungan bagus. Apalagi Nak? Komnas Perlindungan anak ada, perlindungan istri ada, Komnas Perlindungan suami ada. Kenapa kira-kira kayak gitu? Yang perempuan ini yang menyampaikan ini, oke lah. Perlu diingat ya, upaya dari pemerintah yang pertama hukum harus ditegakkan, yang kedua mengoptimalkan peran lembaga, yang ketiga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oke, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dimaksud di sini apa itu kira-kira Nak? Iya, supaya mencegah terjadinya pelanggaran HAK, apa kira-kira yang diupayakan pemerintah? Apa iya bagus sekali Gedi, memberikan bantuan sosial Bu, apa lagi Nak? Melakukan sosialisasi. Boleh, apa lagi kira-kira? Meningkatkan pelayanan publik kira-kira. Misalnya gini, kita ini kan termasuk beruntung kita. Kamu lah Ibu bilangnya, kamu tinggal di Dolo Sanggul, di kota Dolo Sanggul, sekolahnya udah nggak perlu bayar, bangunannya juga bagus. Pernah nonton film Laskar Pelangi nggak? Pernah. Nah, ada beberapa daerah, Ibu bilang lah daerah 3T terpencil, terluar, terjauh, yang fasilitas sekolahnya nggak sebagus yang kamu nikmati sekarang. Dan disinilah itu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Apa yang dilakukan pemerintah? Apa upayanya? Misalnya mendirikan sekolah yang layak dipakai, seperti itu maksudnya ya. Lalu adanya posko-posko kesehatan Bu, misalnya kayak di daerah-daerah yang rumah sakitnya tidak ada, puskesmas seperti itu ya. Oke. Lalu yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran. Inilah itu tadi. Misalnya membuat slogan, iklan masyarakat masuk di mana itu? Poin yang mana? Bagus ya. Oke, lalu yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga. Kalau ini contohnya kayak mana nih? Kayak Kadis tadi itu udah profesional nggak itu? Ya. Jadi inilah ada 6 poin upaya pemerintah dalam penanganan pelanggaran HAK dan pengingkaran kewajiban. Oke, sekarang dibuka LKPD yang Ibu bagi tadi. Di dalamnya ada materi singkat, lalu kamu baca petunjuk belajarnya ya. Petunjuk belajarnya dibaca Nak.
dilakukan di PPT. Ada pertanyaan? Oke ya, lanjut ya. Oke, silakan diperhatikan videonya. Penyidik KPK itu menerima suap dari sejumlah nama, termasuk Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Robin didakwa bersama rekannya sekaligus pengacara atas nama Maspur Hussein. Mereka diduga menerima suap terkait perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK. 3 perkara diantaranya menyeret nama Aziz. Dalam berkas dakwaan, Aziz disebut berperan dalam 3 perkara, yakni dugaan suap jual beli jabatan dengan terdakwa Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Video yang ditampilkan tadi, kira-kira apa saja pertanyaannya, apa yang mau kalian cari? Yang pertama, jelaskan dulu video tersebut ya, itu kasus apa, lalu ini dia identifikasi masalah yang poin 1. Ada 4 pertanyaan di situ ya. Oke, silakan didiskusikan, kamu buat jawabannya di LKPD-nya juga. Ibu kasih waktu untuk mengerjakannya, silakan. Supremasi, pas pula tadi ada apa supremasi juga ya. Ada paham kira-kira. Yang pertama buat itu nama berapa orang boleh nama? 5 Bu. Pas pula ya. Dia identifikasi masalah itu, identitas berarti masalah. Berarti kasus lah, jelaskanlah kasus tersebut adalah tentang ini yang dilakukan oleh ini di daerah ini. Sumbernya jelas, ya nggak boleh marah. Jadi seperti itu. Yang kedua Jakarta ya. Lalu mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang akan dikaji. Kamu kumpulkan informasi, kan tadi sudah Ibu jelaskan. Sebenarnya kalau korupsi itu ada hak orang yang dilanggar, bolehlah dijelaskan itu pelanggaran hak. Lalu untuk apa sih sebenarnya KPK itu kan dibentuk itu sebenarnya salah satu upaya, kan materi kita kan upaya. Ya jelaskan juga upaya, letak upayanya di sana di mana. Nah, lalu kalau versi inilah tidak ditangani, apa yang akan terjadi di kemudian hari? Setelah di sini mengumpulkan informasi, mengembangkan sebenarnya hampir sama apa. Lalu coba solusi yang kalian tawarkan terkait permasalahan tersebut apa? Karena sebenarnya kan pemerintah kan sudah berupaya untuk menangani pelanggaran hak masyarakat. Ya dari kalian lah coba setelah di sini tersebut tidak terjadi lagi. Setelah pokoknya harus ada materi tentang upaya. Di kasus tadi itu ada nggak upaya pemerintah? Apalah menciptakan lebih lagi tidak pada kenyataannya harus ada materi, ada materi. Mana aman? Kira-kira nama kelompok Nusantara ya, Nusantara. Lalu tulislah namanya, tulis namanya. Lalu identifikasi masalah. Dari breaking dulu kita nah, ya. Kompas semua ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, udah belum? Siang. Harusnya kalau banyak waktu ini bisa identifikasi. Ya, kompas semua ya, ingat. Fokus semua, oke? Siang. Siang. Sore. Pagi. Siang teman-teman. Di sini kami kelompok supremasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya di sini Simamora. Nama saya Dr. Simamora. Nama saya Grisa Siombing. Nama saya Beatrice Bagaria. Nama saya Dari Sumba. Sebelum memasuki presentasi, kami akan melakukan IEL kami. Mana di mana kelompok paling luar ada di supremasi.
langsung, umum, bebas, rahasia. Supremasi, Jurdil, jujur dan adil. kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentang korupsi. Dari video dalam sidang dakwaan mantan penyidik KPK AKP Robin, jasa KPK menyebut bahwa terdakwa menerima suap hingga mencapai 11 miliar rupiah dan 36.000 dolar Amerika Serikat yang berkaitan dengan perkara di KPK. KPK itu menerima suap dari sejumlah nama termasuk Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Mereka diduga menerima suap terkait perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Pada Aziz Syamsuddin berperan dalam 3 perkara, yaitu diantaranya Pertanyaan atau pendapat kami persilahkan. Ya, kami persilahkan Saudari Odeta untuk memberi saran atau pendapat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Gracia Odeta Puding dari kelompok independen yang bertanya. Kasusnya kan di situ si Aziz Syamsuddin menyuap si AKP Robin 47 kan. Semisal si Aziz Syamsuddin ini bukan hanya satu orang disuap, 2 orang. Aku mau nanya, hukumnya yang diberikan kepada si AKP Robin 47 sama kawannya yang disuap itu samanya, setaratnya hukumnya atau berbeda? Saya perwakilan dari ideologi Pancasila. Saya ingin bertanya, tadi kalian mengatakan solusi yang ingin kalian buat dalam mengatasi kasus ini yaitu menunjukkan hukuman mati untuk kasus yang korupsi. Saya ingin bertanya, kenapa harus hukuman mati yang ditimpakan pada kasus korupsi? Sedangkan jika kita lihat saat ini kasus pembunuhan saja belum tentu hukuman diberikan adalah hukuman mati. Terima kasih. Ada lagi nak? Untuk presentasi yang pertama 2 penanya aja ya untuk meminimalisir waktu. Nanti Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman kami. Yang pertama, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Gracia Odeta Puding. Tadi pertanyaannya kan setara apa tidak? Menurut pendapat kami sekelompok setara. Karena kan walaupun si AKP Robin mengajak temannya, di sini kan di Indonesia semua hukum sama, nggak ada misalnya gara-gara si AKP yang lebih banyak temannya sedikit, jadi si AKP yang lebih banyak hukumannya. Enggak, menurut kami semua sama rata. Sekian yang bisa kami jawab. Dan untuk jawaban untuk Saudari Yes, tadi kan ditanyakan mengapa harus hukuman mati. Karena kan di Indonesia udah ada hukum yang mengatur tentang korupsi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Sudah dibuat hukum tapi masih saja banyak yang melakukan korupsi. Jadi solusi yang kami tawarkan yaitu hukuman mati supaya korupsi yang terjadi di Indonesia tidak berkelanjutan. 3 udah bisa, kelompok 2 pasti bisa. Terkait dari masalah di video tadi, kami akan mengklarifikasi masalah tersebut. Dalam video tersebut adanya pengingkaran kewajiban oleh anggota KPK yang melakukan yang disuap ataupun melakukan tindak korupsi, yang seharusnya dialah yang memberantas korupsi negara ini, tapi dia malah menjadi salah satu yang ikut melakukan korupsi. Saya dari kelompok supremasi ingin bertanya, kan kasus tadi kan pelanggaran hak dan kewajiban. Saya mau bertanya, hak yang dilanggar itu hak siapa dan kewajiban apa yang diingkari? Sekian nanti. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gabriela Marbun dari kelompok independen. Saya akan bertanya, tadi kan solusi yang kalian tawarkan itu adalah memberikan hukuman dengan efek yang jelas. Nah, jadi bentuk hukumannya itu apa supaya kelihatan dia efek yang jelas itu apa? Bentuk hukumannya apa? Dari yang jelas tapi yang jerah. Apa? Jerah. Jadi bentuk hukumannya itu apa? Supaya kasih hukuman yang jerah. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan tadi. Untuk pertanyaan yang pertama,
yang dimana itu yang ditanyakan hak siapa yang dilanggar dan kewajiban siapa yang diingkari. Hak yang dilanggar itu adalah hak warga negara dan kewajiban yang diingkari itu adalah kewajiban dari anggota KPK yang dimana seharusnya mereka itu memberantas korupsi. Dan untuk pertanyaan kedua, menurut pendapat kami solusi yang tadi diberikan oleh kami itu dimana memberikan hukuman yang berat yang akan mengakibatkan efek jera itu sebenarnya itu dapat hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup. Tapi kita sebagai manusia dan makhluk sosial tidak mungkin malah melakukan hukuman mati tersebut ataupun bahkan membunuh sesama kita manusia dan jadi hukuman menurut kami yang paling berat dan memiliki peri kemanusiaan itu merupakan hukuman penjara seumur hidup. Terima kasih. Nah, sekarang kita evaluasi setelah pembelajaran kita ini. Kamu buka uji kompetensi bab 1 nak, yang 5 pertanyaan. Uji kompetensi bab 1. Halaman berapa itu? 32. Ya, yang halaman 32. Itu kan aja uji kompetensi bab 1 nomor 1 sampai 5, silakan nak dikerjakan di buku latihan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau satu orang dulu dari kelas ini yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang apa nak? Silakan, ada yang bisa? Saya Beatrice dari kelompok supremasi ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yaitu ada dua cara upaya terhadap pelanggaran hak warga negara, pengingkaran terhadap kewajiban. Yaitu ada dua cara, yaitu cara satu preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Cara represif yaitu suatu tindakan aktif setelah pengingkaran kewajiban itu terjadi. Dan juga ada dua upaya dalam menegakkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, yaitu satu upaya dari pemerintah yaitu berupa mengoptimalkan peran-peran lembaga. Dua, ada juga dari masyarakat itu sendiri, yaitu yang tadi kita diskusikan, yaitu berupa solusi yang ditawarkan oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Ya, baik, pembelajaran kita hari ini sudah disimpulkan oleh temanmu tadi. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini, nak? Ada manfaat yang dibawa? Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi kan baru 3 kelompok yang sudah tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk 4 kelompok lagi nih ya. Untuk 4 kelompok lagi di minggu depan ya, pertemuan selanjutnya. Lalu Ibu juga mau mengapresiasi untuk kelas 12 NIA 1 bagi yang sudah tampil dengan baik tadi, semuanya sudah bagus yang sudah tampil, dan yang belum tampil juga bukan berarti tidak bagus, hanya keterbatasan waktu. Maka tetap semangat ya nak, di minggu depan kita lanjut lagi ya. Baiklah, kalau tadi kita mengawali dengan berdoa, kita akhiri juga lah pembelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Siapa yang memimpin nak? Kita satukan kita berdoa. Ya Tuhan, agar mereka selalu sabar dan tabah dalam diri kami dan wujudnya. Jadi manapun orang tua kami yang berada, berikanlah rezeki supaya dapat menghidupi kami anak-anaknya. Hanya kepada Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdiri. Bersiap. Kepada ibu guru kita, beri salam.